Satu pikiran positif di pagi hari dapat mengubah seluruh hari Anda. Dan perolehlah pikiran positif itu dengan setia merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 4 Agustus 2021 tertulis di Mazmur 66 ayat 20, demikian dikatakan. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Dalam bahasa Bataknya dikatakan, Ainunga di ujuni hohami ale di Batak, nunga tung di lala hohami songon na mangalala perak. Demikian firman Tuhan. Mungkin kita pernah dinasehati oleh orang tua kita, atau mungkin kita sendiri pernah mengucapkan nasihat seperti ini pada anak atau keluarga kita. Sebenarnya kesusahan kita nggak seberapa dibandingkan orang lain. Coba lihat orang itu, nggak punya rumah, hidup gelandangan. Kita diberi rumah lengkap dengan segala isinya. Makanya itu bersyukurlah. Atau mungkin ucapan seperti ini, lihat tuh orang itu sudah nggak punya bapak. Kamu masih untung orang tuamu lengkap. Bersyukur makanya. Mungkin Anda setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Namun ini adalah konsep pemikiran yang agak keliru. Pertama, karena kita bersyukur di atas penderitaan orang lain. Dan yang kedua, kita bisa saja berada di posisi seperti orang tersebut. Dan jika hal itu terjadi, kita akan sulit untuk bersyukur. Apalagi bersuka cita. Rasa syukur kita bergantung pada kondisi kita yang lebih baik daripada orang lain. Renungan firman Tuhan hari ini mengumpamakan hidup kita layaknya perak yang dimurnikan. Perak adalah salah satu jenis logam berharga. Biji kasar perak harus dilebur dan dimurnikan agar perak tersebut terpisah dari kotoran-kotoran asing lainnya dan menjadi lebih murni dan indah. Proses pemurnian itu melewati tahapan-tahapan yang berbentuk ujian, dan ujian itu ibarat harus dihadapi oleh semua orang yang bisa saja menghadapi rasa sedih, luka, kekecewaan, kemarahan, keraguan, dan sebagainya. Dalam teks Pemazmur, melihat kehidupan orang Israel diizinkan Tuhan menghadapi dan mengalami penderitaan. Seperti proses pemurnian perak yang harus dileburkan dengan api, tentu tidak enak dan menyakitkan. Dibuang bagaikan yang tidak perlu dan akhirnya harus mendapatkan hasil yang baik. Hal ini dapat kita artikan di dalam pergumulan seseorang. Sebetulnya di sanalah sedang dibentuk hati dan kehidupannya. Ia diajar melihat kembali siapakah Allah bagi dirinya. Di dalam penderitaan, seseorang itu dimurnikan untuk melihat kembali hubungannya dengan Allah. Dan setiap orang pasti memiliki penderitaannya. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan tetap dalam keadaan yang sama dengan hari yang kemarin untuk hari yang ini. Atau memastikan hari esok akan tetap sama seperti hari ini. Memang tidak ada orang yang mempersiapkan peluang kesulitan dan derita terjadi dalam hidupnya. Namun Tuhan adalah Allah yang telah menyatakan penyertaannya bagi orang yang bertahan hingga akhir di dalam hidupnya berhadapan dengan penderitaan. Mari kita nikmati bagaimana Tuhan senantiasa memurnikan diri kita melalui penderitaan itu. Sadarilah, kita sedang dibentuk menjadi perak yang indah. Martin Luther King Jr. pernah berkata, semakin gelap langit, semakin kita bisa melihat bintang-bintang begitu indah. Dan F.B. Meyer mengatakan, tujuan akhir dari kehidupan bukanlah untuk melakukan sesuatu, melainkan untuk menjadi sesuatu. Dan demi tujuan ini, kita sedang disiapkan setiap hari menghadapi kesulitan-kesulitan jatuh bangunnya kehidupan. Seperti perak dimurnikan dengan api, hati sering dimurnikan dalam tungku kesedihan. Permurnian itu mungkin saja menyakitkan, tetapi tidak akan menghancurkan. Sebab sang pemurni duduk di dekat tungku
tubuhku untuk menjaga nyala apinya. Layaknya Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Barangkali kita tidak dapat mengerti mengapa harus menanggung kesengsaraan tahun demi tahun. Cobaan seakan-akan tidak akan pernah berakhir dan tidak ada tujuannya. Terlebih di masa kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hari-hari yang kita jalani tampaknya berlalu dengan sia-sia. Kita merasa seakan-akan tidak melakukan sesuatu hal yang berarti. Akan tetapi, Allah tidak pernah mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Kita sedang dimurnikannya. Dia mengizinkan kita ada dalam tungku pencobaan supaya memperoleh kesabaran, ketaatan, kerendahan hati, belas kasih, dan juga keunggulan lain yang belum kita miliki saat ini. Jadi, janganlah takut dan jangan menggerutu. Pencobaan kita saat ini, betapapun pedihnya, sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Sang pemurni duduk di samping tungku, menjaga nyala api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar, sampai pada akhirnya wajahnya terpantul di permukaan perak yang dimurnikannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa hidup kami layaknya perak yang Engkau murnikan dengan berbagai cobaan. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami dan tabahkanlah serta kuatkanlah kami ketika harus berhadapan dengan ujian hidup kami. Ingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kesulitan kami, agar kami menjadi pemenang dan layak menjadi bagian dari kerajaan-Mu kelak. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan melihat masalah Anda dari sisi yang positif sebagai cara Tuhan memurnikan iman Anda. Salam sehat, Shalom.